Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering dengar ya, sistem hukum di negara kayak Inggris atau Amerika itu kan sangat bergantung pada putusan hakim sebelumnya. Nah, itu yang kita kenal sebagai common law. Betul, betul. Presiden jadi hukumnya. Sementara Indonesia, kita kan menganut civil law, yang katanya fokus utamanya pada kitab undang-undang atau peraturan tertulis. Tapi, pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana kalau undang-undang itu bahasanya, ambigu? Atau malah ada situasi baru yang belum diatur sama sekali? Wah, itu dia problemnya. Nah, disinilah peran jurisprudensi jadi menarik banget, bahkan krusial, dalam sistem hukum kita. Hari ini, kita bakal kupas tuntas konsep ini. Sumber kita dari materi pengantar kuliah soal analisis jurisprudensi. Oke, siap. Misi kita, paham cepat soal apa itu jurisprudensi di konteks Indonesia. Kenapa penting? Gimana sih caranya putusan bisa naik kelas jadi jurisprudensi, terus fungsinya apa buat kita semua? Anggap aja ini jalan pintas Anda buat ngerti salah satu, jantung hukum kita lah, kita. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Sistem civil law kita ini kan basisnya kodifikasi hukum ya, undang-undang tertulis. Tapi materi kita langsung nunjukin keterbatasannya nih. Iya, langsung ke intinya ya. Disebutkan bahwa nggak mungkin undang-undang itu bisa ngatur setiap detail kejadian atau sengketa. Iya. Ya kan? Realitasnya kan jauh lebih kompleks, dinamis, daripada teks hukum yang statis. Betul nggak? Yang vital. Meskipun kita secara formal civil law, tradisi hukum kita, yang juga dipengaruhi Belanda ya, mengakui sumber hukum lain di luar undang-undang. Oh, jadi emang diakui ya? Iya, salah satunya ya hukum yang terbentuk lewat putusan hakim. Sering disebut judge-made law, atau kalau pakai istilah Belandanya rechtsstaatsrecht. Nah, inilah yang kita kenal sebagai jurisprudensi atau jurisprudensi recht. Jadi ini bukan penyimpangan aneh gitu, tapi emang bagian dari desain sistem hukum kita. Rechtsstaatsrecht. Oke. Dan ini bukan sekedar kebiasaan atau teori aja loh, landasan hukum formalnya pun jelas banget. Coba deh kita lihat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang berlaku, UU nomor 48 tahun 2009. Oke, pasal 5 ayat 1, isinya gimana tuh? Di situ tertulis tegas, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, frasa menggali nilai hukum dan rasa keadilan ini kuncinya. Menggali ya, bukan cuma menerapkan. Persis, ini kasih mandat ke hakim buat nggak cuma jadi corong undang-undang aja, tapi juga aktif cari solusi hukum yang paling adil sesuai konteks masyarakat. Terutama ya itu tadi, pas undang-undang dirasa nggak cukup atau membingungkan. Buat Anda nih, artinya ada mekanisme di sistem peradilan kita buat mastiin hukum bisa terus relevan dan ngisi ruang kosong yang ditinggalin peraturan tertulis. Wah, menarik. Jadi konsep hukum buatan hakim ini ternyata ada dasar hukumnya yang kuat ya di sistem kita. Tapi kalau gitu, definisi jurisprudensi itu sendiri gimana? Apa semua putusan hakim otomatis jadi jurisprudensi gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Nggak semua tentunya. Materi kita ini nyajiin beberapa pandangan nih dari para ahli hukum. Misalnya Profesor Subekti. Beliau definisiin jurisprudensi itu sebagai putusan hakim atau pengadilan yang udah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan dibenarkan Mahkamah Agung MA. Atau bisa juga putusan MA sendiri yang udah ajak, udah konsisten gitu. Ya, penekanannya di inkrah dan MA ya. Ada juga pandangan lain dari Kansil misalnya. Dia bilang jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan jadi dasar pertimbangan hakim lain buat kasus serupa. Mirip-mirip ya intinya. Mahkamah Agung sendiri di beberapa publikasinya juga ngasih definisi yang kurang lebih sama lah. Tekanannya pada putusan Majelis Hakim Agung di MA yang udah inkrah, terus punya muatan kaidah hukum dan dipakai sebagai pedoman buat kasus sejenis di berbagai lingkup peradilan. Pidana, perdata, TUN, agama, sampai niaga. Lengkap ya cakupannya. Surajawigno-Dipuro juga nambahin, kalau putusan hakim tertentu jadi rujukan terus-menerus, ya kaidah hukum di dalamnya itu jadi jurisprudensi. Jadi, benang merahnya jelas ya. Ini soal putusan terdahulu yang diikuti secara konsisten, udah final, dan seringkali ada cap pengakuan, minimal implisit lah, dari Mahkamah Agung. Betul sekali. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah, ini bukan sekedar putusan biasa. Gitu aja. Ada semacam, proses seleksi alamiah dan pengakuan otoritas, terutama dari Mahkamah Agung, yang ngasih bobot lebih. Gimana cara MA membenarkan itu? Ada surat resminya? Nah, biasanya bukan dalam bentuk surat keputusan khusus gitu, lebih ke praktek sih.
Kalau MI dalam putusan-putusannya mulai secara konsisten merujuk atau mengadopsi prinsip hukum dari suatu putusan, baik itu putusan MA sebelumnya atau pengadilan di bawahnya, itu jadi sinyal kuat kalau putusan tersebut dianggap sebagai jurisprudensi. Jadi ini bukan keputusan acak satu kasus, tapi sebuah preseden yang dianggap layak jadi panduan buat kasus serupa di masa depan. Oh, jadi lewat praktek perujukan ya, bukan SK gitu? Oke. Sekarang kita tahu apa itu jurisprudensi. Pertanyaan berikutnya, gunanya apa sih buat kita? Kenapa sistem hukum kita butuh ini? Materi kuliah ini nyorot beberapa fungsi krusial. Yang pertama, dan mungkin paling dasar ya, buat negakin standar hukum yang seragam atau konsisten buat kasus-kasus yang mirip. Apalagi kalau aturan di UU-nya belum ada atau nggak jelas. Nah, ini penting banget buat kepastian hukum. Iya kan? Coba Anda bayangin deh skenario ini. Anda atau kenalan Anda terlibat sengketa bisnis. Polanya mirip banget sama kasus yang udah pernah diputus berkali-kali. Pasti berharap putusannya bakal sejalan dong sama yang sebelumnya. Jelas, biar nggak gambling. Nah, bakal bikin bingung dan rasanya nggak adil banget kan kalau kasus yang mirip, hasilnya bisa beda jauh tergantung hakimnya siapa. Disinilah jurisprudensi berfungsi, nyiptain kesamaan perlakuan, uniformity, dan prediktabilitas. Para pencari keadilan, pengacara, hakim sendiri, jadi punya semacam peta atau panduan lah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mirip kayak kita baca ulasan restoran sebelum nyoba tempat baru, kita cari pola konsistensinya gitu. Analoginya pas itu. Selain kepastian dan keseragaman, ada fungsi lain yang nggak kalah penting. Jurisprudensi itu jadi arena buat penemuan hukum. Atau Rechtsfinding. Rechtsfinding, penemuan hukum gimana tuh maksudnya? Ini konsep penting. Dalam tradisi civil law, kan sering ada anggapan hakim itu cuma corong undang-undang. La bouche de la loi. Cuma nerapin aturan yang udah ada. Tapi pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman tadi nunjukin pandangan yang lebih luas. Lewat jurisprudensi, hakim dikasih ruang buat nemuin hukum. Nemuin hukum? Kayak gimana contohnya? Bisa lewat penafsiran baru terhadap pasal UU yang mungkin udah usang atau ambigu. Atau bahkan nyiptain solusi hukum pas ngadepin situasi baru yang sama sekali belum diatur. Itu yang namanya rex vacuum atau kekosongan hukum. Oh, jadi hakim bisa lebih aktif ya? Nggak pasif aja? Betul. Fungsi lain yang juga disinggung di materi ini termasuk upaya mencegah disparitas putusan yang terlalu lebar antar pengadilan. Semakin banyak jurisprudensi diikuti, idealnya putusan buat kasus serupa bakal makin mirip lah. Ada juga pandangan pragmatis nih, katanya ngikutin jurisprudensi MA itu cara aman buat hakim di bawahnya, biar putusannya nggak dibatalin pas kasasi. Haha, ada aspek pragmatisnya juga ya? Ada. Nah, bagi Anda sebagai masyarakat, semua fungsi ini muaranya satu sih. Jurisprudensi itu berperan penting buat wujudin sistem peradilan yang nggak cuma pasti, tapi juga adil dan adaptif sama perkembangan zaman. Ini makin dalam dan menarik ya. Kalau gitu, apa setiap putusan hakim yang bagus, yang adil, otomatis jadi jurisprudensi? Kayaknya nggak segampang itu ya. Tentu tidak. Ada syaratnya. Nah, ini dia. Materi kita nyutip kajian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, dan Mahkamah Agung. Katanya ada setidaknya 5 syarat pokok biar sebuah putusan bisa diakui sebagai jurisprudensi tetap. 5 ya? Apa aja tuh? Mari kita rinci ya. Pertama, putusan itu harus nyangkut persoalan hukum yang peraturannya di UU emang belum jelas atau malah belum ada sama sekali. Jadi, dia harus ngisi celah. Oke, mengisi kekosongan hukum. Kedua, putusan tersebut wajib udah berkekuatan hukum tetap. Istilahnya, Inkrah von Huisde. Tunggu. Inkrah, ini istilah Belanda lagi nih. Bisa dijelasin lebih simpel artinya apa? Tentu. Inkrah von Huisde itu sederhananya, berarti putusan itu udah final dan mengikat. Udah nggak ada lagi upaya hukum biasa kayak banding atau kasasi yang bisa diajuin. Udah selesailah proses peradilan regulernya. Oh, jadi udah final, nggak bisa diutak-atik lagi lewat jalur biasa. Oke. Syarat ketiga, putusan itu udah berulang kali diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam mutusin kasus serupa. Ini nunjukin adanya penerimaan dan konsistensi dalam praktek. Jadi nggak cuma sekali dua kali ya, harus berulang. Keempat, muatan putusannya dianggap udah memenuhi rasa keadilan masyarakat luas. Ini aspek substansialnya nih, bukan cuma soal teknis hukum aja. Penting ini rasa keadilan. Dan kelima, yang tadi udah kita singgung, putusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Artinya dapat pengakuan atau validasi dari lembaga peradilan tertinggi. Biasanya, ya itu tadi, lewat rujukan konsisten dalam putusan MA sendiri. Kalau kita lihat kelima syarat ini bareng-bareng ya, ini nunjukin kalau proses terbentuknya jurisprudensi itu cukup ketat dan teruji loh.
Nggak instan. Syarat pengulangan yang nomor 3 tadi sama validasi MA nomor 5 itu jadi filter penting. Jadi kayak disaring gitu ya. Betul, biar mastiin cuma putusan yang benar-benar dianggap solid, adil, dan konsisten aja yang dapat status jurisprudensi. Ini ngasih semacam jaminan kualitas lah. Meskipun ya, dalam sistem civil law kita, kekuatan mengikat jurisprudensi secara teori nggak sekaku undang-undang. Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling wow gitu. Jurisprudensi ternyata bukan cuma soal jaga konsistensi, tapi juga bisa jadi arena terobosan hukum. Oh iya? Terobosan gimana tuh? Menurut M. Yahya Harahap, pakar hukum acara yang pandangannya dikutip di sini, putusan pengadilan yang jadi jurisprudensi itu bisa ngandung nilai dobrak yang signifikan. Bentuknya bisa macam-macam tuh. Contohnya? Misalnya, putusan itu sengaja nyimpang dari jurisprudensi sebelumnya yang dianggap udah ketinggalan zaman atau nggak adil lagi. Berani juga ya? Bisa juga berupa putusan yang ngasih penafsiran baru, yang seger, terhadap rumusan UU yang ada, disesuaikan sama kebutuhan masa kini. Atau hakim nyiptain asas hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya. Menciptakan asas baru? Wah, Dan yang paling berani nih, bisa berupa putusan yang sifatnya kontra legem. kontra legem, bertentangan dengan hukum? Iya, artinya hakim secara sadar mutusin perkara dengan cara yang beda, bahkan mungkin bertentangan sama bunyi harfiah undang-undang demi ngejar keadilan yang lebih hakiki atau substansial. Misalnya, dalam situasi di mana nerapin UU secara kaku justru bakal ngasilin ketidakadilan yang nyata. Ini jarang sih, dan pasti kontroversial, tapi nunjukin betapa hukum itu bisa hidup dan berkembang lewat keberanian hakim. Tepat sekali, kemampuan jurisprudensi buat ngelakuin terobosan ini nunjukin dinamika hukum yang sehat sebetulnya. Nah, terus gimana ya jurisprudensi ini diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya? Materi kita nyebut beberapa model nih. Oh, ada model-modelnya juga ya? Ada yang ngikutin secara murni, artinya prinsip hukumnya diterapin persis plek kayak di jurisprudensi acuan. Ada juga yang ngikutin secara kasuistik, case by case gitu. Jadi hakim lihat kemiripan kasus, tapi tetap nimbangin detail spesifik kasus yang lagi ditanganinya. Mungkin ada sedikit penyesuaian. Jadi nggak asal kopas ya? Iya, dan ada pula yang ngikutin dengan modifikasi. Ngambil prinsip dasarnya, tapi ngelakuin penyesuaian atau pengembangan lebih lanjut sesuai konteks baru. Fleksibel juga ya cara ngikutinnya. Nah, terkait ini, sumber kita juga menyinggung berbagai fokus analisis yang biasa dilakuin para akademisi atau praktisi hukum terhadap jurisprudensi. Ini penting buat mahamin gimana jurisprudensi dipelajari dan dikritisi. Oh, jadi ada kajiannya juga ya? Kayak gimana tuh? Misalnya, ada analisis terhadap putusan spesifik yang dianggap penting atau kontroversial. Contoh, di materi ini tuh soal putusan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basarnas, atau putusan terkait dampak pandemi ke akad pembiayaan syariah. Kasus-kasus aktual ya? Ada juga analisis tematik yang lebih luas. Misalnya, lihat gimana jurisprudensi berkembang dalam isu force majeure, keadaan kahar, atau soal pengenaan denda dalam hukum Islam, ta'zir, atau ganti rugi biaya pengacara. Banyak juga ya temanya. Tema lain kayak perbandingan antar putusan buat lihat konsistensinya. Atau justru menganalisis disparitas, kenapa kasus yang mirip bisa diputus beda. Ini pertanyaan penting buat jaga kualitas peradilan kan? Sampai ke analisis teknis soal kompetensi pengadilan atau putusan sela kayak sita jaminan. Fokus analisis yang beragam ini nunjukin kekayaan dan kompleksitas studi jurisprudensi itu sendiri. Wah, rumit juga ya ternyata dunia analisis jurisprudensi ini. Iya, dan ini sekaligus munculin pertanyaan reflektif nih buat Anda. Seberapa kaku atau fleksibel sih seharusnya hakim ngikutin jurisprudensi? Kapan saat yang pas buat setia sama preseden demi kepastian? Dan kapan saatnya justru harus berani bikin terobosan, bahkan kontra legem, demi keadilan yang lebih substantif. Ini dilema yang terus dihadapi dalam praktek. Pertanyaan bagus tuh. Oke, jadi setelah pembahasan panjang ini, apa rangkuman penting yang bisa Anda bawa pulang? Kita udah lihat ya, bahwa jurisprudensi itu bukan sekedar tambahan dalam sistem hukum Indonesia, tapi komponen yang penting banget. Sangat penting. Fungsinya vital buat ngisi kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang. Karena ya nggak mungkin peraturan tertulis bisa ngantisipasi semua kemungkinan. Kita juga paham kalau status jurisprudensi itu nggak didapat dengan gampang. Ada syarat ketat kayak putusan harus final, konsisten diikuti, dianggap adil, dan dapat semacam restu dari Mahkamah Agung. Prosesnya selektif.
Fungsinya pun beragam dan krusial, nyiptain kepastian hukum biar kasus serupa diperlakukan sama, bikin hukum lebih bisa diprediksi, jadi wadah buat hakim melakukan penemuan hukum atau rechtfinding, dan bahkan, dalam kasus tertentu, jadi motor penggerak terobosan hukum, legal breakthrough. Betul, betul. Dengan memahami peran jurisprudensi, Anda jadi punya gambaran yang lebih utuh dan realistis lah, tentang gimana hukum di Indonesia nggak cuma diterapin, tapi juga terus berkembang. Nggak cuma di atas kertas UU, tapi juga dalam praktek di ruang sidang. Sebagai penutup nih, ada satu benang merah dari pembahasan kita yang menarik buat Anda renungkan lebih dalam. Sumber materi kita kan tadi nyorot adanya analisis terhadap disparitas putusan sama kemungkinan putusan kontra legem. Iya, dua hal itu cukup kontras ya. Nah, ini ngadirin sebuah, tegangan inheren dalam konsep jurisprudensi itu sendiri. Di satu sisi, tujuan utama jurisprudensi kan nyiptain konsistensi, keseragaman, kepastian hukum. Betul. Tapi di sisi lain, kita lihat fakta bahwa disparitas putusan masih bisa terjadi. Dan ada kalanya hakim ngerasa perlu nyimpang dari undang-undang, kontra legem, atas nama keadilan substansial. Dilematis ya. Pertanyaannya kemudian, gimana kita nyiimbangin kedua kutub ini? Di mana titik ideal antara kepastian hukum yang cenderung kaku, sama keadilan substantif yang seringkali nuntut fleksibilitas dan pertimbangan konteks. Apa konsistensi harus selalu diutamain, atau adakah ruang buat katakanlah ketidakpastian yang adil? Wah, Ini bukan pertanyaan dengan jawaban gampang ya, tapi terus jadi perdebatan penting dalam pengembangan hukum lewat putusan pengadilan di Indonesia. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.